Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan,
Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-Mu.
Mari dengan segenap hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang Mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes, gagal kami tahu Tuhan, menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Kau melupakan dan meluput. Tidak pernah Kau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, amin Tuhan, kuasa yang kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku pernah, yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan terjadi di lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sebab pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin, Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya
Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Ya, sama-sama malam hari ini kami rindu akan kasih dan hadirat-Mu, juga firman-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau yang mengurat dan memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu sendiri yang menguatkan dan berikan kekuatan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Injil Yohanes pasal 21 kita buka bersama ya, dan kita akan membaca supaya saudara lebih ngeh gitu ya apa yang terjadi di tempat ini dan kita bisa tahu peristiwa pada waktu itu. Injil Yohanes 21, judul perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias ya. Saudara mungkin bingung, kok katanya Danau Galilea, kok kadang Laut Tiberias, kok kadang Genesaret, itu sama. Hanya penyebutannya saja ya yang berbeda. Dan ini di belakang saudara itu dikatakan di pantai Danau Tiberias. Seringkali disebut di tepi Laut Tiberias ya, Danau Genesaret atau Danau Galilea. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, peristiwa yang terjadi di sini Yesus menampakkan diri itu tentunya setelah Yesus sudah bangkit. Berapa hari Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga? 40 hari. Ya, beberapa kali dia menampakkan diri dan peristiwa yang terjadi di sini itu setelah Petrus menyangkal Yesus ketika dia ditangkap di rumah Imam Kayafas. Nanti kita akan pergi ke sana juga. Dan karena Petrus melihat orang banyak akan menghakimi Tuhan Yesus sehingga ditanya, kamu salah satu muridnya kan? Dia bilang, bukan, saya nggak kenal dia. Ya, karena dia takut dihakimi, dia juga takut dibunuh. Bayangkan semua tentara sudah dikerahkan dan dia
mau cari aman saudara. Dan Petrus bilang, enggak, aku gak kenal dia. Lalu orang lain bilang, enggak, kamu setiap hari duduk sama-sama dia, mendengarkan dia, kemanapun dia pergi, kamu juga ada di situ, kamu termasuk muridnya. Enggak, aku enggak kenal. Ya, dan benar yang Tuhan Yesus berkata, ya 3 kali ayam berkokok, ya akhirnya Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus saudara. Jadi memang Petrus ini seorang yang kurang iman sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Yesus mati, murid-murid ini seperti anak ayam yang kehilangan induk. Mereka bingung mau ngapain ya, Tuhan udah mati ya. Kita pikir dulu dia itu akan jadi raja di Israel, lalu mungkin kita jadi perdana menteri. Ya, terus kita diangkatlah jadi gubernur. Itu pemikiran mereka karena Yesus berkata dia datang sebagai raja atas Israel. Mereka hanya menangkap pemahaman secara manusiawi bahwa oh nanti Yesus jadi raja terus kita nanti jadi ini punya jabatan lah begitu. Tapi ternyata Yesus ditangkap. Yesus disalibkan, dibunuh, mereka ketakutan, kocar-kacir, bahkan dikatakan ketika Yesus menampakkan diri yang pertama, Thomas nggak percaya. Thomas bilang nggak mungkin. Ya, kalau aku mencucukkan jariku baru aku percaya bahwa benar-benar dia hidup. Kenapa Yesus harus menampakkan diri selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Tuhan yang berkuasa, dia mati tapi dia nggak mati. Ternyata dia hidup dan nyata benar. Nah, salah satu Yesus menampakkan diri di tepi pantai di Danau Tiberias ini saudara. Akhirnya murid-murid yang tadinya mereka itu pekerjaannya adalah nelayan, mereka pikir ya Yesus sudah mati, udahlah kita balik lagi lah. Ya, kita nangkap ikan lagi lah, sudah bangun dari mimpi. Ya, ternyata nggak terjadi apa-apa, harapan kita pun buyar, pupus. Mereka pikir dengan kematian Yesus selesai semuanya. Padahal memang Yesus datang untuk mati. Dan waktu Yesus bersama-sama dengan mereka di dunia ini, Yesus selalu ngomong loh, aku satu saat akan mati, tapi aku akan bangkit. Tapi mereka enggak ada yang itu saudara, enggak ngerti. Seringkali kita pun jadi orang Kristen bertahun-tahun ikut Tuhan tapi enggak ngerti-ngerti firman, iya Pak ya? Ngaku ya? Ya, makanya banyak orang ketemu saya, aduh Bu saya itu baru ngerti loh firman Tuhan tuh setelah saya ikuti khotbah-khotbahnya ibu saya ini jadi Kristen puluhan tahun tapi saya enggak ngerti apa-apa. Nah itu murid Yesus, mereka ikut Yesus saudara. Dengerin pengajarannya tapi enggak sampai waktu Yesus mati. Mereka pikir tidak ada harapan, mereka kembali lagi jadi nelayan. Dan di sini Alkitab berkata mereka pergi menangkap ikan, kata Simon Petrus ya sudah pergi tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya kata mereka, kami juga ikut yuk. Dan mereka berangkat naik perahu tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, mereka nggak kenal Yesus lagi saudara. Saking sudah sibuk dengan nelayan, menangkap ikan, banyak kan kita juga begitu, udah sibuk, udah nggak kenal lagi suara Tuhan, nggak ngerti lagi Tuhan ngomong, waktu bikin dosa Tuhan tegur kita juga udah nggak peka lagi, pokoknya udah nggak tahu Tuhan lah. Ketika hari mulai siang itu Yesus berdiri, tapi murid-murid nggak tahu. Ayat 5 kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, jawab mereka apa? Tidak ada. Yesus nggak tanya kamu dapat ikan nggak? Yesus tanya di rumahmu ada lauk pauk nggak? Saudara, betapa Tuhan kita tuh Tuhan yang peduli kan? Bahkan sampai lauk pauk pun Tuhan tuh mikirin loh. Ada nggak lauk pauk di rumahmu? Seringkali kita pikir dia Tuhan yang nggak peduli ketika kita menghadapi masalah, persoalan. Kita pikir, ya Tuhan kau nggak tahu apa yang aku alami sekarang itu Tuhan nggak tahu. Saya waktu baca ayat ini, Tuhan tuh dahsyat loh. Dia nggak tanya kamu dapat ikan nggak? Di rumahmu ada lauk pauk nggak? Itu bicara sesuatu yang sangat sensitif, yang lebih dalam bahwa kalau hari ini engkau sedang merasa Tuhan nggak peduli dengan hidupmu, bertobat saudara. Dia tahu, dia peduli. Dia tahu pergumulanmu dan dia ingin membuka satu jalan untuk engkau masuk kepada mujizat dalam hidup kita. Supaya kita melihat sesuatu yang besar dalam hidup ini. Kalau kita rindu hidup kita diberkati, Tuhan terlebih rindu. Supaya kita mengalami janji Tuhan itu. Lalu saudara dia tanya ada lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka akan kamu peroleh.
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Heran juga saudara, mereka nggak tahu kalau itu Yesus, tapi kenapa mereka taat? Ya mungkin ada sesuatu, ada iman karena yaitu perkataan Tuhan yang diucapkan. Dan mereka menebarkan jala juga saudara, mereka lempar padahal mereka sudah semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Orang itu kalau pergi mancing biasanya siang apa malam? Malam saudara, pagi hari dia pulang. Karena kalau udah pagi itu udah jarang bisa dapat ikan. Ya, tapi Yesus datang hari mulai siang. Apa yang mustahil bagi kita manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkata dia mau memberkati kita, entah lagi negara krisis, entah lagi apa kek, waktu Tuhan yang ngomong percaya, maka itu akan terjadi. Orang takut sekarang katanya, wah Indonesia nanti bakalan krisis, nanti akan resesi, nanti begini. Percaya pada perkataan Tuhan, amin. Enggak peduli keadaan sesulit apa. Tuhan bilang dunia ini memang sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan. Amin saudara. Hari siang Yesus bilang tebarkan jalamu. Mereka menebar dan ketika mereka tarik saudara, tidak dapat mereka menarik karena banyaknya ikan. Ayat 7, maka murid yang dikasihi Yesus, ya, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu ia terjun ke dalam danau. Wow, kenapa saudara Tuhan mengasihi Petrus begitu luar biasa. Kalau kita melihat dia sudah menyangkal, tapi karena lihat respon Petrus waktu dia tahu itu Tuhan. Pertama, dia nggak pakai baju. Ya, karena mereka lagi menarik ikan sudah pagi, mungkin udah panas ya, dia copot baju. Waktu dia tahu itu Tuhan, dia pakai baju. Lalu dia terjun ke danau, dia nggak tunggu dengan perahu akan berlayar ke tepi, dia pengen cepat-cepat berenang untuk bisa ketemu Tuhan. Bagaimana responmu terhadap Tuhan saudara? Kalau kita pengen hidup kita diberkati, yang pertama ayo hormati Tuhan, amin. Petrus pakai baju itu tanda dia menghormati Tuhan karena dia pengen ketemu Tuhan. Yang kedua dia terjun turun dari perahu, dia nggak peduli itu danau mau dalam mau apa. Pokoknya dia pengen aku segera berenang karena aku pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Apakah dalam hidup kita pengen selalu untuk ketemu Tuhan? Kalau hari ini saya cuma mau bilang waktu kau coba hidup dengan kekuatanmu sendiri kau akan capek dan lelah saudara. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kita yang bisa mampu membuat kita bisa menjalani hidup kita di dunia ini yang berat. Tapi ketika engkau mengalir bersama Tuhan, menghormati Tuhan itu loh. Bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Persembahkanlah hidupmu yang kudus. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati bukan cuma datang di gereja tiap hari Minggu. Terus nanti di luar kita bersinah, kita mabok, kita ngerokok, kita melakukan segala yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi hidup ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh ini yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu cara kita menghormati Tuhan. Dan orang-orang yang hidup menghormati Tuhan, mereka akan disertai Tuhan. Mujizat akan terjadi saudara dalam hidup mereka. Ya, dan Petrus langsung pakai baju, dia terjun ke danau saudara. Dia langsung pengen berenang untuk ketemu Tuhan Yesus. Ayat 8 di sana dikatakan murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta. Tadi Geva udah bilang kira-kira 100 meter dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Yesus ternyata sudah menyediakan lauk pauk. Udah ada api, udah ada bara, Yesus sudah ada roti di situ. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah.
Tadi sudah Geva jelaskan itu adalah bicara tentang simbol 153. Ya artinya dalam simbol orang Yahudi itu berarti aku adalah Tuhan. Kalau kita percaya dia Tuhan. Saudara, di tengah keadaan yang tidak ada apa-apanya. Murid-murid nggak bisa menemukan ikan satu ekor pun. Di rumah tidak ada lauk pauk. Tapi waktu mereka menghadirkan Tuhan, Tuhan datang dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Mujizat. Bahkan jalan mereka tidak cukup, bahkan perahu mereka nggak cukup, sehingga murid yang lain datang dengan perahu lagi untuk bisa mengambil semua ikan-ikan itu. Ya, dan dikatakan di sana, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Apa yang dialami oleh murid-murid Yesus juga bisa kita alami dalam hidup kita. Saya bersaksi di depan saudara. Saudara tahu bagaimana kesaksian pengalaman hidup kami, saudara. Kami dulu berkesusahan, benar-benar tidak punya apa-apa. Tapi ketika sungguh-sungguh perkenanan Tuhan itu turun. Waktu kita terus hidup menghormati Tuhan. Seperti yang terjadi kepada murid-murid, saudara. Mereka diberkati dengan ikan yang begitu banyak limpah. Saya mau bersaksi dari tempat ini. Kalau murid-murid bisa mengalami hal itu, maka Tuhan juga sanggup melakukannya dalam hidup kita hari ini. Amin, saudara. Jangan pernah takut. Yesus peduli. Dia nggak tanya ada ikan sama kamu. Dia tanya ada lauk pauk nggak di rumahmu. Lauk pauk bicara tentang kebutuhan sehari-hari yang kita perlu untuk makan. Dan Tuhan peduli, dia gak akan pernah tinggalkan. Jangan pernah coba andalkan kekuatanmu manusia. Karena kita gak pernah tahu kita hidup bisa sampai kapan. Ya, tadi Pak C dari Papua bilang, Ibu nanti saya tahun depan mau dibaptis. Saya bilang, Pak kita gak tahu tahun depan kita masih hidup atau tidak. Bahkan besok kita gak tahu. Bahkan bulan depan kita gak tahu. Saya gak tahu Bapak masih hidup atau saya masih hidup atau tidak. Hidup ini rahasia Tuhan. Tapi selama kita diberi kesempatan hidup, ayo kita menghormati Tuhan, saudara. Ayo kita taruh iman kita, pengharapan kita di dalam Yesus. Yesus yang sama yang pernah menampakkan diri di tempat ini. Nanti saudara bisa turun foto-foto. Kenapa di setiap tempat bersejarah didirikan gereja, saudara? Ya, gereja Katolik di sini ya untuk memperingati tempat itu. Karena memang dari zaman pertama kali itu ya gereja Katolik lah yang ada dan mereka lah yang membangun di tempat ini, saudara. Ya, tapi kita melihat di sini bahwa tempat ini benar-benar pernah terjadi mujizat di mana Yesus menampakkan diri dan murid-muridnya mengalami mujizat yang begitu luar biasa. Saudara sudah ada di tempat ini, mari kita minta impartasi Tuhan. Amin. Mari kita bersikap seperti Petrus yang mengasihi Tuhan, dia terjun dari perahu, dia gak peduli dengan nyawanya, dia gak peduli dengan apapun. Dia terjun dari perahu dan dia aku pengen ketemu Engkau Tuhan. Ya, ada beberapa orang yang gak dibaptis ngomong, Bu sebenarnya saya pengen dibaptis tapi gak jadi. Kenapa? Takut dingin. Dan Petrus tidak mempedulikan itu dingin atau tidak. Dia gak peduli dia mau tenggelam atau tidak. Dia pakai baju, dia terjun dari perahu. Dia cuma bilang aku pengen ketemu Tuhan. Biar kita semua juga hari ini mau berkata, aku mau cinta Engkau Yesus selama-lamanya. Kami mau belajar mencintai Engkau Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Amin Tuhan. Yes Lord. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selama. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ku mau cinta Yesus selama-lamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Buat komitmen di hadapan Tuhan saudara. Amin. Kami mau mencintai Engkau Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar musik saja. Saudara, Yesus sangat tahu dengan keadaan murid-muridnya ketika mereka berpikir tidak ada lagi Tuhan. Yesus sudah mati. Dia gak peduli lagi dengan apapun yang terjadi di hidup kami. Karena itu mereka mulai turun lagi menjadi nelayan, seolah-olah pengharapan itu hilang. Tapi Yesus tahu. Dan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka dan bertanya, adakah lauk pauk hari ini? Dia peduli dengan apa yang akan mereka makan. Kalau hari-hari ini mungkin kita berkata, Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa pengharapan kita rasanya tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Di tempat ini kita belajar saudara untuk kembali melihat bahwa Dia Tuhan yang peduli. Dan mari kita bersikap seperti Petrus yang tidak peduli dengan apapun. Dia memakai baju lalu dia terjun ke danau. Cuma untuk satu hal, dia pengen ketemu Yesus. Dia pengen ketemu itu Tuhan. Itu Tuhan. Hari-hari ini apabila hubunganmu dengan Tuhan jauh saudara, kembalilah kepada Tuhan saudara. Punyalah satu kerinduan untuk engkau bisa bertemu dengan Tuhan kembali. Engkau bisa peluk Dia kembali lagi. Dan berkata, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Datang pada Tuhan saudara. Karena dengan kekuatan kita tidak akan mampu menjalani hidup ini. Hanya ketika kita berserah dan bersandar pada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Yang sanggup membuka jalan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya berdiri di depan saudara sebagai saksi Kristus yang sudah mengalami bagaimana pertolongan Tuhan. Bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu yang pernah menampakkan diri di tempat ini. Dia juga Tuhan yang sama yang ingin menyertai saudara dan saya sebagai murid-muridnya hari ini. Tapi yang terpenting adalah kita bilang pada Tuhan, layakkan kami Tuhan. Angkat tanganmu saudara, katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi, ya Aba Bapa, ya Aba Bapa,
seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana, pakai kami Tuhan. Rencanamu. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini setiap kami mau berkata, ini hidup kami, pakai kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau akan mulai bukakan jalan untuk kami boleh masuk di dalam pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah sisa hidup kami Tuhan, kami mau serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Layakkan hidup kami, pakai kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, apapun pergumulan yang mereka sedang hadapi. Engkau Tuhan, waktu Engkau hadir di dalam hidup kami, dan waktu kami punya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Seperti Petrus yang tidak memikirkan nyawanya, tidak memikirkan apapun, dia terjun, dia pengen ketemu Tuhan. Biarlah kami juga seperti itu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu hari ini. Kami percaya pulang kami dari tempat ini, hidup kami diubahkan. Mujizat demi mujizat akan kami lihat dalam hidup kami. Sebab Tuhan yang sama, yang menyertai murid-muridnya juga menyertai hidup kami. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati. sentuh hatiku,
Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.